Wabilaula al-mukarram wal-muhtaram, yang utama dan yang pertama kita agungkan, takdimkan pada tempat yang mulia ini, al-mukarram wal-muhtaram, sahibul fadilah, sahibul mujahadah, al-alim al-alamah, Bapak Kiai Haji Papi Udin. Tak lupa juga Al-Mukarram Bapak Ustadz Peri dan Bapak Ustadz yang lainnya. Inilah, walaupun beliau sedang ada di Semarang, ada tadi yang mendapat info, walaupun berbeda tempat, tapi insya Allah ruh yang Allah tetapkan di dalamnya ada nilai keteguhan dengan keyakinan, bahkan kemakrifatan, kemahabbahan ditetapkan dalam kolbunnya bersama-sama dengan bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di tempat yang mulia ini. Insya Allah selalu bersama, bergabung dimanapun beliau dan bapak-bapak berada, menyatu dalam jasad ataupun berpisah. Insya Allah ruhnya semuanya insya Allah selalu mendekat dan mendekat, bahkan bergabung bersama Al-Mukarram wal-Muhtaram Syekhuna wa Mursiduna Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu anhu, sebagai wasilatum bainana wa bainallah, sekaligus mursid kita semua. Semoga beliau selalu menyapa, mengaku dan mencintai kita dalam keadaan kita dimanapun kita berada. Mudah-mudahan kita tetap murid beliau selama-lamanya, amin. Yang selalu beliau cintai, sehingga kita pun dalam keterkaitan jiwa kita, karena ini datangnya melalui beliau terus sampai musalsal, sampailah kepada panutan semua jamaah thariqah, semua jamaah ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Surwilayah khususnya, dan semua panutan jami ahli turuk, yaitu semua thariqah. Siapa? Tak lain dan tak bukan adalah Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah yang kita dambakan, yang kita cintai, dan mudah-mudahan tetap sampai akhir hayat kita menjadi umat beliau dan dikasih kecintaan oleh hadirat Allah Subhanahu wa taala, sehingga pandangan Allah dalam tingkat derajat ya tidak terhalang lagi untuk mencapai murid salik yang nilainya sampai kepada nilai derajat muqarrabin. Mudah-mudahan derajat murid muttaqin, mudah-mudahan sampai kepada derajat murid mukhlisin, insya Allah. Karena saya bangga di tempat yang mulia ini banyak yang mendekat beliau, yang bersama beliau tatkala beliau tidak ada, udah jalan terus di sini. Ada Pak Abdul Latif Ustadz kita, ada Pak Henry, ada Pak Andika, ada Pak Danuhangga, ada Pak Peri. Inilah kebanggaan yang kita tatap, insya Allah. Maka insya Allah itu adalah menandakan kelestarian berjalan di sini. Mudah-mudahan terus. Karena tatkala ajaran akan dilestarikan Allah, maka Allah akan mengasihkan, yaitu hamba-hambanya yang menuntun, menuyun, membimbing kita semua dengan kualitas akademisi ilmunya yang sesuai apa yang ada di frekuensi alam pikir, alam ruh, alam jiwa bapak-bapak sekalian di sini. Alhamdulillah, alhamdulillah, mensyukur nikmat. Yang kedua, di bulan ini bulan yang tidak asing lagi bagi penganut umat Islam yang berakidah sunnah wal jamaah, insya Allah di seluruh penjuru dunia. Wabilaula di Indonesia, negeri kita yang kita cintai ini, dan di majlis yang kita duduki ini adalah
orang-orang yang beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menghimpun antara Jabariyah dan Qadariyah ataupun Mu'tazilah, yang menghimpun semua elemen-elemen yang ada dalam manhaj thariqah, manhaj Ahli Sunnah wal Jamaah, insya Allah. Jadi sekuat-kuatnya iman Bapak, sekuat-kuatnya ketauhidan ibu dan Bapak semua, tapi Bapak tidak sampai kepada menanggalkan apa? Syariat. Tidak sampai menanggalkan apa? Hakikat. Dua-duanya di bawah. Maka dua-duanya syariat diimplementasikan dengan kerja dohir gerakan Bapak dan ucapan Bapak, yaitu bersumber kepada syahadatain asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Hakikat pun terus dihidupkan dalam kolbun Bapak dengan penuh penghayatan. Ruang edar jismani ruh kita dihidupkan juga dengan kesadaran kita bahwa kita banyak lupa, banyak dosa, maka belajar menghadapkan diri kepadanya supaya muncul kesadaran kita sebagai hamba kita butuh dengan Allah. Kata orang Sunda mah, sehebat-hebatnya kasab urang, sehebat-hebatnya berikhtiar kita, tetap hati kita tafwid, tawakal kepada Allah. Kadang-kadang ada penggeseran pemahaman, seakan-akan ya tawakal sih tawakal, tapi kita kan harus dagang, tapi kita kan harus bertani, tapi kita harus berjualan. Tawakal tidak menyekat itu semua. Tawakal dalam yang benar di kalangan akidah Sunnah wal Jamaah adalah tawakal yang selalu berjalan dimanapun kita berada, lagi apapun kita berada, lagi jual beli tetap tawakal, lagi di hutan tetap tawakal, lagi di mobil tetap tawakal, dimanapun tetap selalu melibatkan Allah dalam ingatannya dengan penuh kesadaran dan ketauhidan dalam jiwanya. Itulah tawakal yang diucapkannya hasbunallah wa ni'mal wakil, hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi hati berjalan, tidak putus kepadanya. Itulah tawakal yang sebenar-benar tawakal. Bukan meninggalkan kasab kita, bukan meninggalkan usaha kita, tapi dalam gerak dan diam kita apapun, profesi apapun, tetap ada tawakal. Karena apa bisa berjalan tawakal itu? Karena ada yang ditanamkan dalam kolbunnya, yaitu bikuwati dikrillah, selalu dengan kekuatan ingat Allah yang hidup dalam hati. Semakin semuanya terliputi ruh jismaninya dengan ingat Allah, lahirlah, masuklah penghayatan, masuklah terus penghayatan bab baru menduduki nilai ketauhidan. Maka dzikir sudah duduk di ruang edar ruh rohani ataupun ruh ruhani, maka sudah diduduki kolbunnya, maka di sanalah tempat mahalul ma'rifat. Terus tembus kepada fuadi, ruang edar ruh rawani ataupun ruh rohani, maka dengan sendirinya dzikir sedang menduduki mahalul mahabbah. Apa yang Allah firmankan, yuhibbunahu, Allah cinta pada mereka. Mudah-mudahan firman Allah yang ini kepada kita semua yang hadir di sini. Domir yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Maaf yang tadi. Yuhibbuhum, Allah cinta pada mereka. Yang ada di sini semua Allah cinta. Karena ini sedang merasakan dengan makrifatnya di kolbun Bapak bahwa ini adalah karunia Allah yang tak terhingga.
sedang menduduki kolbun Bapak, bahkan ruh Bapak, bahkan jiwa Bapak, sehingga masuk di wilayah mahalul mahabbah tidak terasa keistiqomahan Bapak, tidak terasa kemujahadahan Bapak, perjuangan dengan sungguh-sungguh, masuk kepada muhasabah, mengevaluasi terus jalan setiap jam, setiap hari, setiap minggu, terus merelung jiwanya dengan penuh penghayatan kehidupan dikir yang ada di kolbun Bapak. Akhirnya tidak terasa Allah memasukkan tempat dikir Bapak kepadanya, didudukan dalam tempat mahalul musyahadah, tempat melihat Allah, tempat menyaksi apa yang kita ikrarkan dalam masuk Islam. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadar rasul. Kalau udah duduk di jiwa yang itu namanya apa? Di wilayah sir. Kalau sudah di sir, tidak ada apa berpaling dari Allah, ruhnya, jiwanya. Karena wafi sirri anak, dalam sir hanya aku, kata Allah. Maka detak jantung Bapak sudah berjalan, ruh dan jiwa Bapak sudah melekat, merasakan penuh penghayatan, penuh keimanan, penuh kekuatan, keihsanan yang akhirnya hanya Dia yang maha ada di kolbun Bapak. Yang tidak Allah firmankan, cukup bagiku langitku, cukup bagiku bumiku. Tidak pernah Allah memfirmankan. Bahkan yang ada dalam hadis qudsi, Allah firmankan, la yasa'ani ardi wala sama. Tidak cukup bagiku dunia ini, tidak cukup bagiku langit. Dari 1 sampai 7 tidak cukup buatku. Tapi wawasa'ani qalbu mu'min, cukup bagiku adalah apa? Hati orang yang beriman. Ya termasuk bapak-bapak ibu semuanya. Hidupkan terus. Jadi daya tangkap ruhani yang sudah melekat dikirnya, ketajaman mata hatinya, si'aul basirah, ketajaman mata hatinya semakin peka. Semakin peka. Semua yang Allah ciptakan tatkala Bapak menatap kepada makhluknya, maka ruh Bapak selalu berdiri tegak merasakan kehadiran penciptanya, Allah Azza wa Jalla. La ilaha illallah. Maka tatkala la ilaha illallah udah masuk di wilayah itu, itulah hamba yang mendapat pengakuan dari Robnya. Ana ma'ahu, aku beserta dia. Beserta dia dikala apa? Idza dzakaroni, dikala dia ingat padaku. Berarti itu pandangan sufi ataupun spiritual tatkala firman Allah diimplementasikan melalui akademisi ilmu tasawuf, ya itulah mi'rajnya hamba-hamba yang sedang mendaki meniti kepada sang ilahi. Itulah di sananya. Maka yartaqil abdu ila hadratil qudsi, sampailah ke hadirat Allah. Yang sudah di sana, kalau firman Allah di dalam Al-Qur'annya secara syariatnya, mazagol basaru wa ma taqo laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Tidak, pandangan Muhammad tidak bisa berpaling dan tidak bisa melewati. Udah meliputi nur Muhammadnya, meliputi nur jamal Allahnya di seluruh organ tubuh, jismani, ruhani, sultani, bahkan sirrinya Muhammad, dan terus menembus sampai bapak ibu semuanya yang dikatakan muridin, muridatnya, ikhwan wal akhwatnya, diizinkan oleh Allah bergabung bersamanya dalam dimensi derajat ataupun dimensi spiritualnya. Itulah keagungan karunia Allah yang Allah berikan kepada hamba-hamba pilihannya, yang Allah berikan kepada hamba-hamba yang telah asbabnya dikaitkan, ditarik oleh Allah, yaitu firman Allah itu sendiri. Allah mengasihkan kepada Muhammad, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka Rasul Agung berkata pula di hadapan Robnya, assalamu alaina
wa ala ibadillahis sholihin. Ya, mudah-mudahan termasuk doa Rasul inilah yang sedang menetap dalam kolbun Bapak, amin. Yang sedang menetap dalam ruh Bapak Ibu semuanya, dalam sir Bapak dan Ibu semuanya. Itulah yang layak menemui Allah dan layak liqa bersama Allah. Ya itulah dzikrullahi akbar. Jadi mi'raj Bapak. Kalau sudah mi'raj itunya mi'raj salatnya, salatul mi'rajul mukminin. Semua masuk kepada kategori dalam geraknya, dalam rukuknya, dalam sujudnya, dari awal takbiratul ihram udah masuk kepada ma'rifatul ma'bud. Sebelum sholatnya pun juga dikirnya udah tertuju kepadanya, sudah ma'rifat kepadanya. Bapak sebelum sholat sudah ma'rifatul ma'bud qoblal ibadah, karena hati hidup terus. Di waktu sholatnya ma'rifatul ma'bud indal ibadah, jalan terus, jalan. Bahkan sesudah sembahyangnya pun juga itunya tidak berhenti dan tidak meninggalkan Bapak. Daya ingatnya terus jalan. Maka ma'rifatul ma'bud ba'dal ibadah, insya Allah nanti pengalaman spiritual yang Allah berikan kepada Bapak. Karena apa? Karena di dalamnya tatkala Bapak mengucapkan la ilaha yartaqil abdu ila hadratil qudsi, sampailah ke hadirat Allah. Tatkala sudah sampai di hadirat Allah, biha dengan mengucapkannya Bapak, dengan lisannya, apalagi disertai dengan ruhnya, maka Bapak mendapatkan bimbingan langsung dari Allah. Wa yatalaqal ilman laduni minal aliyil a'la. Mendapatkan entah perempuan, entah laki-laki, entah orang tua, entah masih muda, kalau dikiranya benar sesuai tatanan apa yang diberikan contoh oleh Syekhul Mursyid Pangersa, insya Allah semuanya akan bergabung, bersambung bersamanya, insya Allah, yang akhirnya liqa dalam pandangan tasawuf bersama Allah. Itulah kalau sudah bersama dalam kehidupan sehari-hari Bapak, akhirnya terus jalan. Setelah terus berjalan, akhirnya maka berdampak dalam kolbun, jiwa dan ruhnya suhudul kasroh bil wahdah, menyaksi dalam pandangan yang banyak. Pandangan dohir ini melihat matahari, melihat bintang, melihat bulan, melihat lautan, daratan, apapun yang kita lihat, tapi hati tidak berpaling darinya. Suhudul kasroh bil wahdah, melihat dalam kacamata dohir banyak, tapi dalam hati hanya satu. Dia. Kalau didikir tingkat yang mau ke alam fana, yaitu sudah di hidup yang wala sautin wala harbin. Sesuai dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, maka di dalam ruh, di dalam kolbun Bapak, di dalam jiwa Bapak ada, di dalam organ tubuh jismani, ruhani Bapak ada latifatul qalbi, latifatul ruhi, latifatus sirri, latifatul khofi, latifatul ahpa, latifatul nafsi, latifatul qalab. Semuanya sudah teredarkan, terliputi dengan cahaya makrifat, dikuati dzikrillah. Cahaya makrifat dengan kekuatan dzikir itu yang akhirnya sesuai dengan kata Ibnu Hibban, bid'ah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innalil qur'ani dhahran wa batnan. Sesungguhnya dalam Al-Qur'an itu ada dohirnya, ada batinnya. Walibatnihi batnan. Di dalam batin juga ada batinnya. Semakin mengkristal terus perasaan Bapak, semakin terilham dan jalan dikir hoki jalan, makna penghayatannya belum jalan. Nah, teruskan aja dikir. Akhirnya muncul penghayatan dalam dimensi ketauhidan, dimensi kemakrifatan, hidup jalan terus semakin jalan. Akhirnya walibatnihi, di dalam batinnya ada batin juga terus.
terus semakin jalan. Maka fakullu ma huwa abton, maka setiap pemahaman yang batin, lebih batin, bahwa antam wa arbahu, semakin manfaat, semakin batin pemahaman Bapak, tapi terus dengan penghayatan makna keagungan Allah, kemahaesaan Allah, kemahakasihnya Allah, kemahasempurnaannya Allah, semakin bermanfaat. Anfa'u, semakin bermanfaat, wa arbahu, dan semakin beruntung. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasihan pada kita semua. Amin. Itulah apa? Lamun dimajadikan bahasanya itu semua penghayatan itu kemuhammadan. Kalau ditauhidkan istilahnya ruh idopi di dalamnya. Karena dalam ruh apapun yang ada kualitas ruh semakin mendekatkan diri kepada Allah, mau rabbani, mau ruhani, mau sirri, mau puadi, semuanya tetap dinaungi dengan apa? Idopi. Karena di sana johar awal, kata istilah dalam dimensi itu adalah johar awal itu siapa? Ya Nur Muhammad. Tatkala orang sedang merasakan kelezatan nikmat dengan zikir pada Allah, insya Allah itulah kemuhammadan yang ada dalam ruhnya, itulah kemuhammadan yang ada dalam jiwanya. Maka Muhammad Rasulullah di sana yang ada. Mari sallu ala nabi. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairi khalqi kulli. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kulli. Bantu ya suaranya enggak kuat. Itu di sana. Huwal habibul ladzi turja syafaatu likun lihaulina ahwali muqtahimi ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa ghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Itulah, semoga Allah menggabungkan ruh kita bersama ruhnya. Amin. Nur yang dititipkan ke semesta alam semuanya adalah Nur Muhammad. Dan kita pun semoga selalu berjalan dalam keseharian kita, dalam dzikir kita, dalam sholawat kita, dalam segala kegiatan kita, aktivitas kita, bahkan gerak dan diam kita selalu bersamanya. Man ahabbani kana ma'i fil jannah, insyaallah. Dan Allah telah firmankan yang tidak bisa ditentang. Allah berfirman di surah Ali Imran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul, ucapkan Muhammad, in kuntum, seandainya mereka mencintai Allah,
tabi'uni, ikuti aku. Itu perintah Allah. Jadi Nabi Muhammad dikir, Nabi Muhammad selalu merasakan dalam unsur lataifnya itu semuanya adalah imtisal li amrillah, karena ini perintah Allah. Maka tatkala kita mentaati Allah dan Rasulnya, insya Allah kita layak bersama Rasulullah. Amin. Insya Allah kita layak liko bersama Allah. Kurang dan lebih mohon maaf, ini adalah sepintas silaturahim di tempat yang mulia ini. Silahkan kembangkan aja, mau Bapak Kiai Ustadz Latif, mau Kiai Bapak Ustadz Andika dan semuanya. Pertajamlah diri kita sekalian dan mereka-mereka yang sama-sama ikut bergabung bersama kita. Tolong salamnya ya kepada ikhwan-ikhwan, ahwat-ahwat yang kebetulan pada hari ini tidak berangkat ke tempat yang mulia ini. Salam kepada mereka dan mari kita saling doakan. Mudah-mudahan ikhwan ahwat Jakarta khususnya dan sekitarnya, semoga Allah berkahkan, selamatkan dalam perjalanan menuju Allahnya, sehingga Allah berikan karunia sampai kepadanya. Dengan apa? Fawasolaka ilaihi bima minhu, sampailah kepada Allah, karena yang menyampaikannya siapa? Allah. Bima minhu, dengan berupa karunianya, padol la bima minka, bukan semata-mata kehebatanmu, kekuatanmu, kepintaran, tapi bima minhu, hanya dengan padol Allah, rahmat Allah, ridho Allah. Maka sampailah dengan sukses yang abadi di dunia dan di akhiratnya. Karena di sana bukan hanya 1000 tahun, karena di sana bukan hanya 100 tahun, tapi di sana khalidina fiha abada, selama-lamanya. Maka kita ingin sampainya pun juga dengan izin Allah, dengan karunia Allah, dengan rahmat ridho dan fadl maghfirah Allah. Kurang dan lebih mohon maaf. Terima kasih atas segala kekurangan kehilapan, dan semoga kita bersama-sama di dunia dan di akhiratnya. Dan katanya mau terus apa? Talqin. Masih ada ya waktu? Masih ada. Ya, ini yang belum kita sama-sama mendapatkan izin dari Allah. Hakikatnya syariatnya adalah berupaya ikhtiar Bapak. Itulah hijrahnya. Mulut-mulut yang secara umum dari kemarinnya melalui talqin, semoga benar-benar Allah mendudukannya, yaitu menghijrahkan kita dari min afwahil am. Allah hijrahkan dudukan kita mencapai kedudukan afwahir rijal. Jadi mulut-mulut pilihan, mulut-mulut yang terbang terus ke cakrawala yang jauh tak terhingga, tapi sebenarnya dekat tanpa batas. Itulah hidayah dan taufik Allah yang menyampaikannya. Bihaqi la ilaha illallah. Mangga ayeuna mah urang talqin dikir, mudah-mudahan ku Allah diaturkeun sakumaha bidauh para ulama ubillah. Mangga urang awitan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mangga. Bismillahirrahmanirrahim.